Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom juga jemaat yang di rumah. Kita mulai ibadah kita. Minggu ini adalah minggu misi. Minggu juga di mana PPW pada hari ini pas berumur 35 tahun. Kita bersyukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan bagi kita. Pertolongan Tuhan bagi kategorial PPW sehingga boleh berjalan hingga saat ini. Kita mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sehingga kami rindu terus datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami hadir di sini Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, sehingga kami boleh masuk dalam hadirat. Kita nyanyikan pujian Allah Bapa kami mengasihi. Bapa kami mengasihi.
hari ini. Di dalam Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah memerintah di dalam hatimu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebelum jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita terdahulu mengakui segala kehidupan kita di hadapan Tuhan yang tidak berkenan. Banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi Tuhan begitu baik, setia mengampuni kita sekalipun kita banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita nyanyikan pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Setiap kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kita sebagai bapa, sebagai ibu, bahkan sebagai pelayan, banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang ego kita yang muncul, terkadang kekuatan kita yang kita tonjolkan dalam menghadapi hidup ini. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita sehingga Dia terus mengasihi kita dan mengampuni kita. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dosa ini. Datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, mengakui setiap kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Baik kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, baik kami sebagai anak, sebagai orang tua. Banyak hal kami melakukan, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan ego kami, mengandalkan kesombongan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu Tuhan dalam hidup kami dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Amin. Di nama Tuhan, minggu ini adalah minggu misi. Kita diingatkan kembali untuk menyerukan nama Tuhan Yesus. Dalam situasi seperti ini, di masa pandemi ini,
Tuhan terus mengingatkan kita bahwa kita harus menyerukan nama Tuhan Yesus. Kita harus bangkit terus menyerukan nama Tuhan Yesus. Biarpun situasi seperti ini, kita jangan lemah, tapi kita harus tetap kuat. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Mari kita semua umat jalannya. Mari kita semua umat Tuhan Allah. pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit Tuhan. menyatakan kemuliaannya. Bukan Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Raja. Mari kita orang percaya di seluruh dunia mengucapkan pengakuan imam rasuli seperti yang diucapkan orang-orang percaya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita, pergumulan kita, bangsa dan negara kita ke dalam Tuhan Yesus. Dan nyanyikan pujian, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan untuk kami. Semua Kau dapat melakukan Tuhan untuk kami. Biar kami Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. benar Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami, sehingga kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memelihara, memberkati, melindungi dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu setiap jemaat kami, baik pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Berkati setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan yang menyediakan bagi mereka setiap kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan bagi jemaat kami akan mereka alami Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam pembelajaran online Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun pembelajaran dengan sistem seperti ini Tuhan, tapi mereka berikan kepada mereka semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, baik berupa pulsa ataupun hal-hal lain yang mendukung pembelajaran mereka. Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami ini, masa depan mereka yang terbaik Tuhan berikan bagi semua anak-anak kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan. Virus corona masih merajalela di bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berikan bagi kami gimana kami bisa pemerintahan kami
mengatasi situasi seperti sekarang ini Tuhan. Kami ingin hidup normal kembali Tuhan. Kami ingin beraktivitas kembali Tuhan seperti biasanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami dalam situasi-situasi saat ini Tuhan, di mana dalam situasi sekarang banyak hal yang melakukan, yang berusaha mengacaukan bangsa kami ini dengan demo-demo yang tidak penting Tuhan. Kami berdoa Tuhan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami ini. Aparat keamanan juga Tuhan berkati mereka terus berjaga-jaga. Berikan kekuatan kepada aparat kami sehingga mereka siap siaga dalam menjaga bangsa kami ini Bapa. Dan juga jika ada orang-orang jahat yang berusaha mengganggu ketenangan bangsa kami ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kedamaian bagi bangsa kami ini boleh kami alami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, sudah sekian banyak Tuhan para medis yang korban akibat daripada virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan kami yang ada di jajaran Sinode GKSIA Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Luther Saragi yang di GKSIA Ipu, Pendeta tingkat baru tuh di GKSIA Muko-Muko. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati para hamba-Mu ini Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan-Mu Tuhan. Berkati setiap kebutuhan mereka, keluarga mereka, bahkan apapun program mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati. Biarlah kehidupan mereka menjadi contoh dan teladan bagi setiap jemaat mereka Bapa. Dan kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan. Apapun rencana program dari sinode kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan. Kami akan percaya pemeliharaan Tuhan akan kami alami, baik untuk kami setiap jemaat, bangsa kami, dan hamba Tuhan kami, bahkan sinode kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati. Inilah Tuhan doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia. Karena kita tahu begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita layak bersyukur, kita layak memuji Dia, kita layak memuliakan Dia. Kita nyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, mengalah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati
Kami buka hati kami Tuhan untuk menjamah Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu. Ini Tuhan penyembahan kami. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hadap hadirat-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Ambil alih Kau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena Kau yang berkuasa. Kau yang ajaib Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memelihara, menolong, memberkati kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Tolong kami, berikan kami pengertian, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dari hari ke sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama. Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan membacakannya bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama mulai dari perikopnya sampai ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pertama, ayat pertama sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dahulu, lama sebelum kita ada.
Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita di bawah tema bersaksi di masa pandemi dan di era industri 4.0. Ya, kalau kita melihat perkembangan masa sekarang ini luar biasa. Ya, kurang lebih 8 bulan kita sudah menggunakan media-media yang membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur terasa waktu begitu cepat. Ya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Oktober. Ya, kita juga bersyukur khususnya untuk kegiatan kategorial di dalam gereja kita sudah berlangsung dengan baik, mulai dari PPA, PPR, pemuda, bahkan juga dalam SPMG, di dalam kegiatan PPW. Kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun kita tidak pernah bertemu di dalam satu gereja. Dan hari ini kita bersyukur bersama-sama persekutuan pelayanan wanita, di mana hari ini merayakan ulang tahun ke-35 tahun. Luar biasa, bukan anak-anak lagi tetapi sudah dewasa, 35 tahun. PPW ada di GKSIA Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi yang ada pada saat ini tidak menghalangi kita untuk beribadah, tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Kemajuan teknologi di era industri 4.0 ini sungguh menolong kita dan membantu kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Ya, ini merupakan satu anugerah Tuhan di zaman masa ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kemajuan teknologi kalau kita melihat sudah ada sejak dulu. Kalau kita melihat pengkhotbah tadi dikatakan bahwa apa yang ada sekarang ini sudah ada sejak dulu. Ya. Tapi kita akan melihat nanti ternyata apa yang ada di sekarang ini sudah ada sejak dulu. Dan sekarang kita menikmati mungkin perkembangannya yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menjelaskan latar belakang pengkhotbah 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa hidup ini sia-sia apabila kita tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, apabila kita tidak memiliki iman yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan di dalam pasalnya yang keempat ini juga pengkhotbah menandakan, bahkan mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ada beberapa kali dikatakan bahwa kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Ya. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Ya. Segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini adalah sia-sia, hampa, tidak ada gunanya, ya, terbuang begitu saja. Ya. Pengkhotbah katakan bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya nikmati, semuanya sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah dengan kesia-siaan yang pengkhotbah katakan ini akhirnya dia berhenti untuk datang memuji dan menyembah Tuhan? Apakah dia berhenti untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan? Ternyata tidak. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa ternyata apa yang ada sekarang ini sudah ada sejak dulu di dalam ayatnya yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, adalah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu adalah sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Artinya bahwa perkembangan teknologi yang kita miliki saat ini, kalau kita boleh beribadah dari rumah dan kita saling melihat satu dengan yang lain lewat Zoom atau lewat Facebook, yang kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa memuji memuliakan Tuhan bersama-sama walaupun ruangan berbeda. Itu sesuatu yang
Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan itulah perkembangan teknologi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersaksi di masa pandemi, di era industri 4.0. Bersaksi, apa yang kita saksikan? Apakah kita menyaksikan bagaimana kita selama 8 bulan di rumah? Boleh saja kita menyaksikan hal itu. Apakah kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita belajar lewat online? Boleh saja kita menyaksikan hal itu. Tentu ada banyak hal yang kita saksikan melalui teknologi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inti dari pemberitaan kita, inti dari kesaksian hidup kita, kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh menikmati kebahagiaan sukacita, kita bisa melihat anak-anak kita berhasil walaupun mereka belajar lewat online. Tapi inti kesaksian kita, jangan lupa, Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan itulah inti dari kesaksian kita. Apakah dengan situasi pandemi pada saat ini berhenti kita untuk bersaksi? Tidak. Ya. Setiap anak-anak Tuhan, hambatan tidak bisa berkomunikasi tatap muka, tidak menghalangi untuk bersaksi bagi banyak orang. Malah dengan teknologi yang sudah kita miliki saat ini, malah kita bisa bersaksi secara bebas, ya, secara luas. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, inti dari kesaksian kita itu bukan karena kita diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita sehat, bukan karena anak-anak kita meraih keberhasilan, tetapi inti kesaksian kita adalah karena Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah inti daripada kesaksian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali dalam firman Tuhan, ketika bagian firman Tuhan ini membahas tentang kesia-siaan dalam hidup, sebenarnya firman Tuhan sedang mengungkapkan agar hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak terperangkap dengan hidup yang sia-sia. Ya. Jangan sampai kita menggunakan hidup kita ini tidak ada gunanya. Jangan sampai kita menggunakan sisa kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup adalah terbuang begitu saja. Tapi Tuhan menginginkan kita supaya apa yang ada sekarang dan sudah ada sejak dulu kita bisa menggunakan untuk bersaksi bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah bukan berarti meremehkan arti penciptaan Allah. Bukan berarti dia tidak menghormati Tuhan, ya, tetapi sesungguhnya pengkhotbah ingin menghancurkan semua harapan manusia yang menggantungkan harapannya pada diri sendiri atau dengan apa yang dia miliki saat ini. Ia ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu akan berarti bila kita ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang mungkin kita bangga-banggakan, yang kita agungkan, dan yang kita usahakan, serta pertahankan sampai hari ini, itu merupakan kesia-siaan. Ya. Jadi kehidupan manusia yang terlepas dari hubungan dengan kehendak dan tujuan Tuhan, semuanya sia-sia. Oke, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau Salomo menyimpulkan bahwa segala usaha keras manusia adalah sia-sia, apakah itu artinya sia-siakah hidup kita? Ya. Supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya kita bisa menggunakan hidup kita untuk bersaksi, ya, di masa pandemi dan di era industri 4.0 ini, maka kita harus memahami 3 hal. Ya, tentu semuanya adalah kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, yaitu kita perlu memiliki arah hidup yang tepat. Ya, sasaran sesuai rencana Tuhan, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ketiga, kita bisa melihat di situ. Ini adalah perkataan pengkhotbah. Anak Daud Raja di Yerusalem, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari?
Artinya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa semua yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia. Namun bagaimana kita bersaksi supaya di masa pandemi ini efektif kita untuk menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, maka kita perlu memiliki arah hidup yang tepat. Sasarannya adalah rencana Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, di situ tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari itu banyak orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu dan melakukan banyak mukjizat di dalam namamu? Kalau kita melihat di sini bahwa para murid berkata kepada Yesus, bukankah kami telah melakukan mukjizat? Bukankah kami melakukan banyak hal? Ya, tapi Tuhan katakan bukan yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa Bapak Ibu? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu kita harus memiliki arah hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Ya. Perlu kita pertanyakan dalam hidup kita masing-masing. Kehendak Tuhan bagiku untuk apa? Kehendak Tuhan dalam hidupku, Tuhan tempatkan aku di tengah-tengah rumah tanggaku, di tengah-tengah bangsaku, di tengah-tengah gerejaku. Apa kehendak Tuhan? Ini yang harus kita jawab dalam hidup kita. Kehendak Tuhan yaitu supaya kita percaya kepada Yesus. Dan kita bisa memberitakan bahwa Yesus itu mati bagi saudara dan saya. Dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia memberikan, menawarkan hidup yang kekal itu bagi saudara dan saya. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Supaya kita bisa memberitakan kepada siapa saja. Di masa pandemi ini jangan sampai kita kendor. Ya. Jangan sampai kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di zaman, di zona nyaman. Ya. Sehingga kita tidak mau bergerak lagi. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Arahkanlah hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah memiliki cara pandang yang benar dalam menyikapi setiap perubahan yang berlangsung dari generasi ke generasi yang baru dengan melihat hidup dalam waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang benar untuk menyikapi setiap perubahan yang ada. Saat ini ada banyak yang membawa kita untuk kita memikirkan bahwa apakah maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa ini adalah waktunya Tuhan bagi kita untuk kita tinggal di dalam rumah, untuk kita terus memakai media yang ada untuk bersaksi bagi banyak orang. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dan 36, kita melihat di situ bahwa Daud ya melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Artinya bahwa ada waktunya ya untuk kita bersaksi. Suatu ketika juga nanti tidak ada waktu bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus. Oleh karena itu waktu yang ada, zaman kita ada pada saat ini, mari kita menggunakannya untuk apa? Untuk bersaksi bagi banyak orang. Ya. Supaya iman kita kuat, keluarga kita kuat ya di dalam menghadapi persoalan yang ada. Dan semua orang yang melihat kesaksian kita, mereka bisa memiliki keteguhan iman dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Daud dikatakan di situ sudah melakukan kehendak Tuhan ya pada zamannya. Ya, dalam ayat ke-32 dikatakan di situ, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masa kita, masa untuk bersaksi. Kalau kita ada di usia 40 tahun, kalau Tuhan memberikan kita umur panjang 70 tahun, itu artinya bahwa masa kita bersaksi bagi banyak orang tinggal 30 tahun. Ya. Kalau kita ada di usia 70 tahun, kalau Tuhan memberikan kita umur panjang 80 tahun, itu artinya bahwa masa kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kasih Yesus Kristus itu tinggal 10 tahun. Ya. Dan ini waktunya kita untuk kita gunakan bersaksi kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Ya. Kalau Tuhan memberikan kita umur 70 tahun, berarti seandainya saya demikian, berarti ada 30 tahun lagi saya harus menggunakan waktu saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. 30 tahun itu jangan disia-siakan. Tapi kita pergunakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan kita menggunakan sisa hidup kita ini dengan hal-hal yang hampa, dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi mari kita menggunakan waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bersaksi di masa pandemi dan di era industri 4.0 ini. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu harus memanfaatkan teknologi yang canggih agar semakin efektif menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, awal-awal dalam menggunakan Zoom, Google Meet, ya, dan yang lainnya itu adalah kita tidak bisa. Bahkan sampai sekarang juga pun kita masih belajar. Ya. Bagaimana caranya supaya saudara-saudara jemaat bisa beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama. Lalu ada pembicaraan, kalau di FB itu hanya kita melihat satu arah saja. Ya. Lalu apalagi Zoom, wah bagaimana ya, kita tidak bisa melakukan. Tapi dengan kita belajar, maka kita bisa menggunakannya sehingga berfungsi dan bermanfaat. Sehingga ketika kita ada dalam persekutuan pelayanan jemaat, kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Ya. Ini bukan baru Bapak Ibu, tapi sudah ada dari dulu teknologi ini. Tapi perkembangannya itu yang kita nikmati saat ini. Oleh karena itu, teknologi yang ada di tangan Bapak Ibu dan saya saat ini, kita harus menggunakannya. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menggunakan dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan sampai teknologi yang canggih yang ada di tangan kita saat ini tidak menjadi efektif untuk kita gunakan. Tetapi mari kita menggunakan teknologi yang ada saat ini sebagai wadah untuk menjadi saksi yang efektif bagi banyak orang, sehingga melalui teknologi yang ada kita bisa menyaksikan bahwa saudara dan saya pasti memiliki hidup yang kekal oleh karena Yesus sudah mati, oleh karena Yesus Kristus sudah bangkit dan dia naik ke surga untuk menyelamatkan hidup yang kekal itu bagi saudara dan saya. Dan itu yang kita harus gunakan. Jangan sampai status kita hanya mengunggah hal-hal yang sia-sia, ini tidak ada artinya. Ya, secara khusus untuk PPWG Kesia, ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini usia 35 tahun. Ya. Ini bukan anak-anak lagi, tapi sudah dewasa. Bagi ibu-ibu, pergunakanlah teknologi yang ada di tangan ibu-ibu pada saat ini menjadi alat yang efektif untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Ya. Mari kita menggunakan teknologi yang ada ini, ya, dengan menceritakan bagaimana kasih Tuhan atas dunia ini. Ya.
Jangan sampai kita menggunakan teknologi yang ada dengan hal-hal yang sia-sia. Tidak ada gunanya, yang hampa. Malah ketika orang membacakan status kita, mereka juga ikut hampa. Mereka juga ikut galau. Padahal kita yang buat status, orang lain yang galau. Oleh karena itu, kita Jemaat GKSIA Jakarta secara khusus untuk PPW, pergunakanlah teknologi yang ada, yang kita miliki saat ini untuk menjadi alat menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masa ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlalu. Ya. Tapi Tuhan luar biasa, Dia menyediakan teknologi ini untuk kita gunakan, untuk kita bisa boleh bersama-sama di dalam ibadah yang sama. Saya melihat di Zoom, ada yang dari Amerika ikut bersama-sama dengan kita, padahal jauh di sana gitu ya. Tapi kita bisa bersatu di dalam satu ruangan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ini adalah teknologi yang Tuhan berikan untuk kita, pergunakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersaksilah di masa pandemi ini. Saya ingatkan lagi bahwa inti kesaksian kita bukan karena kita diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita sudah memiliki keberhasilan dalam pekerjaan kita, bukan juga karena anak-anak kita yang sudah berhasil dalam studi mereka, tetapi inti kesaksian kita adalah saksikan Yesus Kristus itu begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan inilah inti kesaksian ini, kesaksian kita hari ini, minggu ketiga, minggu misi di GKSIA. Oleh karena itu bahwa semua kita yang mengaku jemaat GKSIA Jakarta dan jemaat semuanya, ya, baik secara sinodal, karena ini adalah minggu ketiga, minggu misi, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para majelis, tapi semua jemaat harus mengambil bagian untuk bersaksi. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa gunakanlah hari-harimu dengan berarti dan dengan memuliakan Tuhan. Jangan mengakhiri hari-hari yang ada di depan kita dengan sia-sia, tapi pergunakanlah itu untuk memuliakan Dia. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa ada tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk bersaksi bagi banyak orang. Dan biarlah juga di tengah-tengah pandemi ini kita tetap semangat, kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kita tetap menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dimanapun kita berada. Dan sekaligus saya mengucapkan kepada PPW GKSIA selamat ulang tahun yang ke-35 tahun. Tetap semangat, ingat bahwa usiamu sudah 35 tahun, bukan anak-anak lagi, tetapi sudah menjadi dewasa, sudah bisa bersaksi sendiri-sendiri di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah bangsa. Jadilah saksi di tengah-tengah keluargamu sebagai ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ibu-ibu yang menikmati kebaikan Tuhan. Jangan sampai kehadiran kita di tengah-tengah rumah tangga kita membawa kehancuran. Jangan sampai kehadiran kita sebagai istri, sebagai wanita-wanita yang dikasihi Tuhan membawa duka cita di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah gereja ataupun di tengah-tengah bangsa. Tapi jadilah saksi Kristus yang menjadi terang, yang menjadi garam. Karena engkau ditempatkan di GKSIA Jakarta, ada masanya, ada waktunya. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tapi pergunakanlah waktu yang ada ini untuk bersaksi bagi dunia ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Jadikan kami orang-orang yang siap bersaksi. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya.
Amin. Saya kembalikan kepada MC. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong dijalankan, kita nyanyikan pujian. Adalah sukacita di hatiku. 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, Aku bersyukur, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. inilah Tuhan persembahan kami yang boleh kami berikan pada hari ini. Berkati Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di depan-Mu. Berkati juga pengurus, para majelis yang menggunakan persembahan ini, yang boleh kami gunakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Berkati juga para jemaat dalam kehidupan yang sudah memberi, berkati dalam keluarga, pekerjaan dan usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Firman yang sudah kita dengarkan, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi di era pandemi ini. Kita menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Walau dunia melihat rupa
kami tentram Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan, segala kejayaan dan kemasyuran bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kerinduan hati kami Tuhan adalah supaya Engkau menjaga hati kami, supaya terarah pada fokus kehendak Tuhan, supaya kami dapat efektif menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh berlangsung dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami dengan baik. Tuhan, sempurnakan pelayanan kami ini. Biarlah semuanya itu kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, mengangkat segala kelelahan yang dialami oleh hamba-hamba-Mu. Dan kami doakan, pakai mereka sebagai alat yang heran di tangan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, baik melalui virtual maupun yang ada di gedung ini. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu, anugerahkan segala berkat-Mu atas mereka, berkati hidup mereka secara pribadi. Dengarkan setiap doa-doa yang mereka naikkan kepadamu. Kami juga doakan setiap rumah tangga jemaat-Mu, agar mereka mengalami damai sejahtera, keluarga mereka mengalami sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah.
dan setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Karuniakan berkat-Mu melimpah di atas semuanya itu, sehingga mereka semakin menikmati kebaikan Tuhan, dan mereka akan melimpah syukur kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, juga bersyukur secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Origenes Haning. Terima kasih Tuhan untuk usia indah yang Tuhan tambahkan baginya sampai saat ini. Kami doakan, karuniakan berkat Tuhan, anugerahkan sukacita dan damai sejahtera. Di masa usia indahnya, yakin teguhkan iman pengharapannya, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkannya. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan wanita yang berulang tahun pada hari ini. Pakai persekutuan kategorial ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, dan secara khusus menjadi berkat bagi jemaat GKSIA Jakarta. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini dan juga pada minggu yang lalu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan melalui jemaat GKSIA Jakarta. Kami bersyukur bersama saudara kami NN, saudara kami EH, keluarga Bapak Ibu Aldo Saragi. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Kami doakan, karuniakan segala berkat-Mu atas mereka, atas kehidupan keluarga, dan terlebih dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan berkati apapun yang mereka doakan. Kami mohon kepadamu, dengarkan setiap seruan dan doa-doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang merindukan anak dalam rumah tangga mereka. Kami mendoakan keluarga Pak Dev Tupan, Andika Kameswara, keluarga Pak Ronald Lingga, Pak Heri Novianto, keluarga Pak Fibra Setiawan, Bapak Nicholas Tobi, keluarga Bapak Aldo Saragi, keluarga Yotan, dan juga saudara-saudara kami yang dalam masa kehamilan. Tuhan berkati rumah tangga jemaat, karuniakan berkat-Mu atas mereka, dan keturunan daripadamu boleh lahir di tengah-tengah jemaat-Mu. Secara khusus untuk Ibu Yenti, Ibu Sarah, dan Ibu Yesi yang sedang dalam masa kehamilan, Tuhan berkati, karuniakan kekuatan kesehatan, dan anak dalam kandungan mereka terpelihara sempurna, sehat, bertumbuh secara normal. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami akan mengakhiri seluruh kegiatan ibadah kami, dan sepanjang seminggu kami akan melakukan berbagai aktivitas rutin kami ke depan. Kami mohon perlindungan Tuhan. Engkau akan menjagai dan melindungi kami Tuhan. Ketika kami pulang nanti, Tuhan juga hentarkan kami dengan pertolongan yang daripadamu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk dan kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Ya, salam Bapak Ibu. Tepat pada hari ini kami tanggal 18 Oktober PPW genap berumur 35 tahun. Bersyukur sudah 35 tahun berjalan PPW. Dan kami juga berterima kasih untuk generasi yang sudah membentuk PW ini, sehingga boleh kami meneruskan sebagai pengurus pada saat ini. Dan kita akan sama-sama merayakan secara bersama-sama pengurus supaya bisa maju ke depan. Pak Gembala, Ibu Gembala, kita sama-sama meniup lilin ini sebagai rasa syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kategori LPPW yang genap hari ini 35 tahun. Dan kami juga berterima kasih untuk Ibu Matius yang sudah menyiapkan kue ulang tahun pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Reni Pardede yang sudah menyiapkan kami Jum ini. Karena kerinduan Ibu itu untuk ikut beribadah, Ibu Reni berjuang untuk bagaimana bisa Zoom. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Reni untuk konsumsi bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati usaha Ibu Matius, usaha Ibu Reni, keluarga dan kesehatan Tuhan berikan. Dan kami juga untuk seluruh jemaat, kami bersyukur, berterima kasih untuk dukungan doa para Bapak Ibu untuk kami, sehingga PPW terus berjalan hingga pada saat ini. Dan kami dari PPW mengundang para ibu-ibu untuk boleh hadir setiap hari Jumat pukul 1 ibadah PPW lewat Zoom. Kami rindu ibu-ibu boleh bergabung bersama kami. Nah, itu aja sebagai rasa, karena sekarang tidak ada boleh tiup-tiup lilin. Gimana nih caranya dikipas? Kipas lilinnya. Kipas lilinnya. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Panjang umurnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sebagai simbolis Pak Gembala dengan Ibu Gembala, silakan memotong kue, ya membagikan ke kami lah PW. Baik, jadi kita akan memotong kue ulang tahun Persekutuan Wanita Gekisia Jakarta. Ini umur yang ke-35 ya. Kami ucapkan mewakili seluruh majelis dan seluruh jemaat,
Selamat ulang tahun untuk Persekutuan Wanita GKISA Jakarta. Maju terus. Firman Tuhan hari ini bersaksi di era industri 4.0 dan di masa pandemi. Artinya bahwa ini kesempatan yang besar untuk para wanita untuk mengambil bagian dalam memberitakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga untuk kita semua. Amin. PW adalah satu kategorial jemaat yang sudah sejak awal pandemi telah langsung mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi kegiatan PW berjalan dengan baik. Jadi ini luar biasa, salah satu dalam kategorial jemaat yang saya kasih pujian dan menjadi contoh bagi kategorial yang lain untuk diikutin. Jadi waktu masa pandemi bulan Maret itu bagaimana caranya? PW langsung mengambil alih dan kita akan menggunakan ibadah PW virtual. Jadi tepuk tangan untuk PW. Tuhan memberkati. Jadi tetap semangat. Kalau saja di masa pandemi efektif, apalagi nanti kalau keadaan sudah menjadi normal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Potong kuenya sekarang juga. Oke. Yes. Untuk ketua. Untuk Iya, baik, luar biasa ya. untuk Bapak Ibu yang boleh Ini khusus untuk ibu-ibu. melihat atau menyaksikan kami bagaimana kami merayakan HUT PPW hari ini. Kami tidak mengurangi semangat sekalipun dengan via virtual, kami tetap semangat untuk merayakannya karena kami bersyukur sampai saat ini pemeliharaan Tuhan bagi PPW, dan kami juga berterima kasih untuk generasi yang sudah membentuk ini. Secara khusus untuk Ibu Mary yang sudah ketua PW terdahulu. Sekian dan terima kasih. Udah, Bung Ren? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada kami. Iya. Hah? Baik. Ya, kami dari PPW mohon pamit, mau pulang ke rumah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Dadah. Iya, Doakan baik. kami tetap eksis ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita langsung tutup ya. Bapak Ibu, ada satu PW menjadi pelopor hari ini. Biasanya kalau ulang tahun kan tiup lilinnya. Mulai hari ini kipas lilinnya. Tujuannya apa? Supaya lilinnya semakin menyala, begitu ya. Jadi kalau ditiup malah mati. Harus dikipas supaya semakin membara. Amin. Baik, oke. Baik, itu saja. Kita berdoa, mari maju ke depan. Bapak Ibu majelis, kita akan berdoa untuk PW, para pengurus, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ya, baik. Kebetulan karena ini adalah hari khusus, jadi mewakili majelis ada Pak Penatua Tony Sihite, Pak Diaken Matius hadir bersama. Jadi kalau selama ini sudah jarang melihat, tapi inilah orang-orang yang masih ada, masih sehat, puji Tuhan. Kita berdoa untuk PW, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan wanita yang sudah berusia 35 tahun. Dan terima kasih untuk para wanita yang telah merintis pelayanan wanita pada tahun awal pertama berdirinya persekutuan ini. Dan kami bersyukur mereka masih ada. Ada Ibu Mary, ada Ibu Reni, ada Ibu Sri Sarpan, ada Oma Yohanes, ada Ibu El Selasut, ada Ibu Sompi yang sampai hari ini masih Tuhan berikan kekuatan menyaksikan usia persekutuan wanita ini yang ke-35. Kami bersyukur, dan ibu-ibu muda yang akan melanjutkan perjuangan mereka
mereka tetap eksis sampai hari ini. Dan kami doakan, berkati para ibu-ibu, para wanita Gekisia, supaya mereka terus bergerak menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Melalui persekutuan wanita, mereka semakin kokoh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Kami rindu ada banyak ibu-ibu PW yang lain yang belum bergabung dalam setiap ibadah persekutuan setiap hari Jumat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami doakan mulai hari ini, biarlah ini membakar semangat mereka, mendorong mereka supaya mereka akan terus bergabung dalam kegiatan persekutuan ini sampai selanjutnya. Kami doakan pengurus yang ada, para pembina, Tuhan karuniakan hikmat dan bijaksana dalam mengkoordinir seluruh jemaat, sehingga kegiatan PW ini akan terus eksis dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih pula untuk seluruh kegiatan kami yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir telah berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.